Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya, para pecinta pengadaan dan sedotan air. Oke, seperti biasa jam 7 saya bikin konten ya. Setiap Senin jam 19.00 kita bikin konten pengadaan barang jasa. Yang mau ikutan live silahkan di TikTok, ataupun nanti bisa lihat rekamannya di TikTok dan di YouTube ya, di akun belajar pengadaan. Oke. Untuk malam ini kita akan sharing terkait harga parkiran sendiri ya. Ini sudah SP7, udah sharing pengadaan ke-7. Nah, kita akan bicara ataupun berbagi tentang harga parkiran sendiri. Harga parkiran sendiri ini ditetapkan ini oleh PPK ya, oleh pejabat pembuat komitmen. Tapi yang membuat ya bisa PPK ya, bisa oleh konsultan ya, bisa oleh user juga ya, silahkan. Nah teman, pada intinya pertama kita akan coba explore dulu dari sisi aturan ya, dari sisi aturan pengadaan di Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya ya. Perubahannya itu 12/2001 ya. Tuh bahwasannya di dalam pasal 26 ya. Nah, di Perpres 16 tahun 2018 pasal 26 ini ada pengaturan terkait HPS. Jadi dalam Perpres ini hanya ada satu pasal saja nih terkait terkait harga parkiran sendiri. Kita coba bacakan ya di pasal 26 ya. Nah, ini pertama kita bacakan sambil kita bahas ya. Pertama, HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini ya. Jadi yang menghitung HPS harus nanti secara keahlian, harus berkeahlian ya, harus ahli ini ya. Ya memang ditetapkan oleh PPK, ditetapkannya ya. Nah namun untuk membuatnya tadi saya bilang bisa juga kalau PPK-nya tidak ahli ya bisa juga dibantu oleh tim teknis ya ataupun tim ahli ya, tenaga ahli. Nah, intinya ya yang menghitung HPS itu harus memiliki keahlian ya. Keahlian bukan hanya keahlian pengadaan ya, tapi keahlian dalam hal teknisnya ya, dalam hal barang jasa yang akan diadakannya seperti itu. Oke. Ya tentunya ketika seorang ahli dia bisa memastikan ada di mana pasar barang jasa tersebut itu kan ya, penyedia-penyedianya, bagaimana pasarnya, kayak kondisi pasarnya lah seperti itu, penyedianya banyak tidak, siapa market leadernya, bagaimana struktur harganya dan sebagainya ya. Itu jadi pasal 26 ayat 1 HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dipertanggungjawabkan. Nah, data yang dapat dipertanggungjawabkan itu kalau di dalam Perlem ya, Perlem 12 2021 disebutkan bahwa data atau informasi yang dapat digunakan dalam menyusun HPS antara lain ya. Nah, ini masih ininya ya, di awal ya. Jadi data yang dapat digunakan untuk menghitung HPS antara lain mana tadi? Di dalam Perlem ya. Sebentar, kok menghilang? Maaf sebentar. Explore dulu. Ini di Perlemnya nih ya. Nah ini pertama harga pasar setempat. Ya. Nah ini yaitu harga barang jasa di lokasi barang jasa diproduksi, diserahkan, dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pemilihan. Nah itu pertama data informasi ya. Pertama adalah harga pasar setempat ya. Kedua, informasi atau biaya informasi biaya ya. Informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan lembaga atau pemerintah daerah. Nah, jadi standar harga satuan ya. Oh bisa ya. Cuma lihat dulu standar harga satuannya itu ataupun biaya harga satuannya itu untuk perencanaan atau memang untuk kegiatan pengadaan ya.
Karena kalau untuk perencanaan biasanya udah ada tambahan inflasi segala macam ya untuk tahun depan seperti itu ya. Cek dulu. Kemudian yang ketiga, informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Ini data informasi untuk menyusun HPS ya. Yang dimaksud asosiasi adalah asosiasi profesi, keahlian, baik yang berada dalam negeri atau luar negeri ya. Nah, ini informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan termasuk juga sumber data dari situs website komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional. Ini untuk luar negeri maksudnya boleh menggunakan website internasional, kalau untuk luar negeri ya seperti itu ya. Ini untuk konsultan ini ya, dipublikasikan oleh asosiasi, misalkan Inkindo lah kalau dalam prakteknya seperti itu ya. Kemudian data yang dapat digunakan, informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS adalah daftar harga atau biaya atau tarif jasa ya, tarif barang jasa setelah dikurangi rabat atau potongan harga. Nah berarti kalau ada rabat, ada potongan harga ya, apabila ada ya, nah, ini harus dipotong dulu ya. Jadi dari daftar biaya, daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrikan. Nah, jadi daftar harga atau daftar biaya atau daftar tarif dari pabrikan, dari distributor, dari agen, dari pelaku usaha ya, dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga. Nah jadi diingatkan di sini kalau ada diskon ya, rabat, potongan harga. Ini waktu zaman dulu selalu jadi debat tebal nih. Diskon dimasukkan ke dalam HPS ya, gitu kan. Ya kalau ada diskonnya ya dipotong harganya ya, seperti itu ya. Jangan diskonnya tidak dimasukkan dalam HPS, nanti diskonnya ya nggak tahu lah entah buat siapa lah, seperti itu. Kemudian nomor 5, data informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS adalah inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman baru makan kenyangan, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di BI. Nah jadi faktor inflasi bisa digunakan juga sebagai data informasi untuk HPS ya. Kemudian hasil perbandingan biaya atau harga satuan barang jasa jenis. Nah, ini hasil perbandingan dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan. Jadi kalau ada sudah berkontrak ya sejenis ya, nah itu bisa digunakan sebagai dasar penyusunan HPS ya, seperti itu. Kemudian 7, perkiraan perhitungan biaya harga satuan atau harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Nah, jadi dari konsultan perencana bisa digunakan sebagai data HPS ya. Informasi harga dari toko daring, dari katalog ya, dari toko daring silakan. Informasi biaya atau harga satuan barang jasa di luar negeri, dari luar negeri boleh. Dan 10, sapu jagat adalah informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini sapu jagat nih, sapu jagat informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu ya. Nah ini adalah 10 data informasi ya yang dapat digunakan dalam menyusun HPS. Karena dalam pasal 26 ya diamanatkan, pasal 26 Perpres 16 tahun 2018 diamanatkan HPS dihitung secara keahlian ya, dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah datanya apa? Nah datanya tadi ada 10 ya. Harga pasar setempat ya, dari publikasi resmi KLPD harga satuan, publikasi resmi dari asosiasi ya seperti Inkindo itu ya. Nomor ketiga. 4, daftar harga dari pabrikan, distributor, agen atau pelaku usaha, tapi ya rabatnya, diskonnya sudah diperhitungkan ya, sudah diambil ya, nah, diperhitungkan. Kemudian inflasi ya tahun sebelumnya, kemudian kontrak yang sudah pernah berjalan atau sedang berjalan ya, perbandingannya. Kemudian dari konsultan ya, dari konsultan perencana angel estimate. Kemudian dari toko daring ya. Kemudian dari luar negeri boleh informasi dari luar negeri untuk tender seleksi nasional. Nah, nomor 10 sapu jagat, informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah data informasi yang dapat digunakan sebagai HPS ya. Nah, ini sedikit di lapangan ya, di lapangan. Ya tolonglah yang bisa menggunakan data tadi ya. Suka ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dari penyedia? Nah, penyedia pelaku usaha. Nah, di sini ada nih ya. Di sini ada nih kan nomor 4 nih. Daftar harga, biaya, tarif ya, barang jasa ya setelah dikurangi rabat potongan harga yang dikeluarkan oleh
pabrikan, distributor, agen, atau pelaku usaha. Nah, boleh pelaku usaha. Jadi dari penyedia boleh dari pelaku usaha. Cuman masalahnya ya ini kadang suka mencolok mata juga. Survei dari penyedia A misalkan ya, atau penyedia B gitu ya, atau penyedia C lah, 3 lah ya. Terus penyedia A, penyedia B, penyedia C ikutan tender atau ikutan proses pemilihannya. Kemudian yang menang itu ya antara A, B, dan C tadi gitu kan. Jadi surveinya dari ibaratnya PTA, PTA-nya juga ikut tender. Nanti yang menang juga PTA. Nah, itu mencolok mata lah seperti itu ya. Jangan ya itu sudah modus zaman dulu ya, sekarang ya jangan dilakukan lagi lah gitu ya. Ya dari penyedia boleh, tapi penyedianya ya apalagi nanti kalau ditemukan penyedia juga palu gada kan, penyedianya PTA-nya itu palu gada, bukan penyedia pada bidang tersebut. Ya udah. Ya dari penyedia ya boleh, dari penyedia yang memang bergerak dalam bidang tersebut seperti itu. Kemudian ya penyediaannya bukan hanya satu ya secukupnya lah ya, kalau banyak kan lebih dari 3 lah seperti itu. Kemudian juga penyediaannya mencerminkan pasarnya seperti itu kan, mencerminkan pasarnya seperti itu. Dalam artian ya kalau ada yang lebih di atasnya ya daripada kita penyedianya banyak misalkan ya, daripada pusing-pusing harus survei ke banyak penyedia, mungkin bisa diangkat ke distributornya, harga distributornya berapa sih gitu kan, sehingga tahu harga di atasnya seperti itu ya. Itu ya, saya ingatkan kembali ini tahun 2024, padahal ini saya waktu zaman 2010 juga sering menemukan ya. Jadi jangan sampailah survei harga ke satu penyedia PTA itu ya. Dan ditambah ada pendamping, tanda kutip pendampingnya PTA PTB itu. Terus kan ikutan tendernya juga itu juga ABC, PTA ABC. Yang menang juga nanti PTA lagi gitu kan. Jadi ini yang menang PTA itu kan, survei ke PTA juga, yang hanya pendamping PTA juga ternyata palu gada lagi. Wah, udah bermasalah lah itulah, sudah jadi temuan lah itu pasti ya. Seperti itu. Oke, jadi tolong diikuti ya, kita membuat HPS itu ya betul-betul mencari harga pasar ya. Mencari harga real, harga sebenarnya di berapa sih di pasar seperti itu. Oke. Itu ketentuan pertama di pasal 26 ya, Perpres 16 tahun 2018. Jadi HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terkait ini kerahasiaan ya. Nilai HPS tidak bersifat rahasia. Yang rahasia adalah rinciannya ya. Jadi totalnya tidak rahasia. Jangan rahasia tapi rinciannya. Nah, ini juga ya atau lucu atau bukan ya. Ya kalau lucu kita tertawa aja lah. Ya kadang HPS itu karena sudah tersebar ya. Jadi isunya di sini bukan HPS-nya, tapi isunya adalah etika pengadaan ya, etikanya. Di dalam etika pengadaan kan pasal berapa? Pasal 7 ya. Pasal 7 itu ada, kita lihat etika pengadaan pasal 7 ya, ada menjaga informasi gitu kan ya. Coba kita lihat etika pasal 7. Ini kalau di TikTok nggak bisa share screen ya, pakai Zoom baru. Nah, ini pasal 7 betul. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan harus memenuhi etika sebagai berikut. Nah, ini ada yang bentar, mana yang menjaga. Nah, ini yang B nih. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang jasa. Nah, ini pasal 7 huruf B ini ya. Nah, ini tolong dijaga etikanya ya, jangan sampai HPS ya bisa tersebar gitu kan, sebar ke penyedianya, berarti ada sesuatu itu. Ya, harus hati-hati ya. Intinya ya HPS silahkan ya, ininya jumlahnya tidak rahasia ya, rinciannya rahasia ya. Oke. Kemudian di dalam Perpres pasal 26 HPS ada fungsi atau guna HPS. Ini ada HPS digunakan sebagai apa nih? Pertama, untuk alat kewajaran harga ya. Nah, jadi untuk menilai harga tidak wajar itu kan di bawah
80% HPS ya, itu harga tidak wajar ya, harga terlalu murah lah ya itu. Termasuk harga satuannya ya, yang tidak wajar tuh harga satuan timpang tuh ya, yang harga satuan kemahalan 110% dari HPS. Kemudian sebagai batas strategi penawaran ya, sebagai batas strategi penawaran, jadi kalau melebihi HPS itu digugurkan kecuali konsultan ya, kecuali konsultan. Kenapa konsultan tidak langsung digugurkan? Karena masih ada negosiasi ya. Kemudian bagi penawaran yang tidak wajar, yang terlalu rendah, maka HPS bisa digunakan sebagai penentuan jaminan pelaksanaan ya. Jadi 5% dari HPS, bukan 5% dari kontrak ya kalau harganya terlalu murah. Itu poin yang ketiga ya di dalam Perpres. Selanjutnya poin yang keempat, HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Nah, memang ya ahli pengadaan tidak ada kewenangan untuk menghitung kerugian negara ya, tapi diamanatkan di sini bahwasanya HPS bukan untuk menghitung kerugian negara. Kerugian negara nanti dihitung dari dari pelaksanaan kontrak dan realisasi ya. Realisasi pelaksanaan kontrak dan kontraknya, misalkan kontraknya 10 miliar, ternyata terrealisasi hanya 7 miliar ya, berarti ada selisih 3 miliar ya. HPS-nya mungkin 11 miliar, mungkin HPS-nya 10 miliar 500 juta ya. Nah, bukan dari HPS tapi dari nilai kontraknya ya, terhadap pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu tentunya kewenangan dari pemeriksa lah untuk menghitung kerugian negara ya, seperti APIP, BPK, BPKP gitu ya. Okay. Selanjutnya ketentuan HPS dalam Perpres 16 2018 adalah HPS dikecualikan ya. Jadi ada yang tidak memerlukan HPS, yaitu belanja pengadaan sampai dengan 10 juta itu tidak perlu HPS. Kemudian pengadaan dengan di-purchasing, kemudian untuk tender pengadaan pekerjaan terintegrasi, karena terintegrasi kan dari Pagu ya, jadi HPS-nya belum muncul ya, seperti itu ya. Jadi sampai dengan 10 juta tidak perlu HPS, di-purchasing nggak perlu HPS, dan pekerjaan terintegrasi, karena pekerjaan terintegrasi itu kita berdasarkan Pagu ya, seperti itu ya. Selanjutnya HPS terakhir ya di Perpres, ketentuan Perpres terkait HPS adalah ada expired date. Jadi HPS itu jangan lebih lama dari 28 hari kerja ya sebelum pemasukan. Kalau dia prakualifikasi berarti sebelum pemasukan prakualifikasi. Kalau dia pasca berarti sebelum pemasukan penawaran. Itu ada expired date-nya. Okay. Nah, itu ketentuan HPS di Perpres ya. Oke, jadi minum dulu. Jadi tolong dalam pembuatan HPS ya, tadi datanya ya yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh ahlinya yang bikinnya ya. Nah, dalam kasus real jangan sampai bikin HPS tuh datanya dari penyedia yang menjadi calon pemenang, menjadi pengantin. Aduh, udah itu mencolok mata gitu ya. Terus kalian udah mencolok mata gitu ya. Colok mata gitu pengaturannya, mohon maaf ya itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya dicari betul harga pasarnya berapa, satu itu. Kemudian kedua juga hati-hati juga dalam dalam purchasing ya, dalam katalog elektronik ya. Nah, ini kita tahu kan bahwasanya dalam purchasing itu persaingannya sudah dilepas ke pasar kan ya, sudah digeserkan ke pasar. Jadi kita tidak mengkompetisikan lagi gitu kan ya. Nah, kita ibaratnya nanti tinggal menegosiasi harga dari penyedia saja, tapi kompetisinya harusnya terjadi di pasar. Nah, kita harus bisa melihat ini di pasarnya terjadi kompetisi nggak, ya kan? Jangan terima saja harga dari penyedia seperti itu kan. Ya kalau tidak terjadi kompetisi ya berarti pasti harganya tinggi seperti itu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, ya. Jadi ya dalam purchasing ataupun transaksi melalui katalog elektronik, nah itu kan prinsipnya kan persaingan itu kan dilepas ke pasar. Nah, itu yang akan eksekusi harus melihat ini terjadi persaingan nggak. Kalau tidak terjadi persaingan pasti ya harga pasarannya itu tinggi seperti itu. Nah, kita harus hati-hati seperti itu ya. Tuh. Kemudian kita coba sedikit explore satu lagi ya sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di TikTok ataupun di YouTube. Tapi di YouTube sepi deh, belum ada ini. Di TikTok lumayan ada.
Yang satu lagi yaitu tata cara ataupun langkah-langkah dalam menyusun HPS ya. Nah, PPK pejabat pembuat komitmen dalam menyusun HPS apa tahapannya ya. Pertama kita harus pegang dulu RAB-nya ya, RAB-nya ya. Jadi anggaran biayanya. Nah, pegang dulu RAB ya sebagai acuan itu ya, satu itu. Kemudian dari pagu anggaran itu, nah itu biasanya ada review ya, ada review RAB-nya ya, ya dari identifikasi kebutuhan lah ya seperti itu. Ada review RAB-nya ya, apakah ada eh, koreksi-koreksi seperti itu ya. Nah termasuk dilihat komponen keuntungannya, biaya administrasi, biaya pengiriman, ya, biaya tidak langsung overhead cost, pajak pertambahan nilai ya. Nah, maka bisa dilakukan penyesuaian harga berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilihat harga pasar berapa, harga kontrak sejenis berapa, mungkin dari asosiasi, dari BPS dan sebagainya ya. Nah, kemudian dicari komponen-komponen penyusunan harga HPS-nya apa, nanti dimunculkan tuh di dalam HPS ya. Ada komponen apa saja seperti itu ya. Oke. Nah, itu gambaran terkait penyusunan harga perka sendiri ya. Silahkan kalau ada diskusi-diskusi kita lihat. Nah, sudah ada pertanyaan. Di mana tadi? Heri Mariono, izin Kang. Kalau spektek belanja e-katalog berbeda antara item produk dengan DPA tapi tidak melalui pagu. Ya, ini dibuat identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Nih, langsung ke bawah nih, nggak apa-apa. Kalau spesifikasi teknis belanja katalog berbeda antara item produk dengan DPA tapi tidak melalui pagu. Ya intinya kita pakai prinsip bahwasannya pengadaan itu dimulai dari kebutuhan. Nah kita harus tahu, Pak Hari harus tahu dulu apa kebutuhannya. Nah itu kalau kita jadi PPK, kalau saya jadi PPK aja pasti akan membuat formulir identifikasi kebutuhan. Nah nanti kita tanya ke PA-nya, ke usernya ya, ke ownernya, ini butuhnya apa sih? Nah pakai formulir identifikasi kebutuhan, apa kebutuhannya, siapa yang butuhnya, mengapa butuh ini, di mana, kapan kebutuhannya. Nah sehingga bisa tergambar apa kebutuhan sebenarnya. Nah sehingga bisa membuat spesifikasi dengan sesuai dengan kebutuhan. Gitu Pak Heri ya. Di atasnya masih ada tadi, kalau lewat mana tadi. Apa masih diwajibkan membuat HPS kalau purchasing? HPS di purchasing tidak wajib. Nah, ini bagus pertanyaannya ya, mengingatkan kembali ya. Memang sesuai Perpres ya di pasal 26 kita tidak perlu membuat HPS untuk e-purchasing. Namun tadi yang saya sedikit jelaskan bahwasannya pasar di katalog elektronik itu kita harus lihat dulu terjadi persaingan nggak. Teorinya memang di katalog elektronik itu ya persaingan itu kita lepaskan ke pasar. Jadi biarlah pasar yang melakukan persaingan. Tapi ya kita lihat betulkah terjadi persaingan tidak di pasar nih. Nah intinya walaupun tidak diwajibkan untuk membuat HPS dalam purchasing, nah kita harus harus membuat ataupun mencari harga referensinya, harus mencari referensi harganya agar ya tadi takutnya tidak terjadi persaingan di katalog ya. Nah ini para penyedia itu ya ibaratnya ya bukan kartel lah, jadi memasang harga tinggi semua ya sehingga tidak menunjukkan harga yang sesungguhnya ya karena tidak terjadi persaingan. Jadi walaupun kita lepas persaingan ke pasar, tapi ternyata di pasarnya tidak terjadi persaingan, nah kita harus membuat harga perkiraan lah, nggak pakai S-nya ya, ada pegangan harga lah. Jadi kita harus tahu berapa harga sebenarnya. Nah itulah sebagai acuan negosiasi ya. Atau bahkan nanti kepada calon penyedianya ya kita minta breakdown harganya. Misalkan ini komputer server 150 juta, ini 150 juta tuh breakdown harganya bagaimana nih? Bapak beli distributor berapa, keuntungan berapa, segala macam apa biaya-biayanya nih, pengiriman berapa, ya asuransi berapa, misalkan instalasi berapa. Nah, di breakdown harganya.
Nah, kalaupun misalkan ya, kalau ketika negosiasi kita sudah minta breakdown harga, kalaupun tanda kutip kita misalkan tanda kutip tertipu lah, ternyata ini masih kemahalan, ya tapi berarti kan yang berbohongnya si penyedia. Kemahalan tuh mungkin dia modalnya dia beli ke distributor misalkan seharusnya hanya 75 juta, dia dituliskan di invoice 100 juta, berarti ada kebohongan dari penyedia. Nah, nanti yang salah penyedianya. Jadi kita dibohongi oleh penyedianya, berarti yang salah penyedianya. Nah, jadi ada pemalsuan invoice misalkan seperti itu. Begitu paling ya, siapa nih sobatku ya. Jadi harus hati-hati ya dalam e-katalog harus punya harga satuannya. E-purchasing buat persaingan tidak sehat karena kecenderungan untuk memilih penyedia titipan. Nah, ini makanya ini bukan hanya di purchasing ya, semuanya sebetulnya. Maksud saya dalam metode pemilihan apapun ya semuanya harus pegang etika. Ya sebetulnya bukan di dalam pengadaan ya. Sebetulnya dalam pengadaan ya saya pun ya ada lalai ya tidak beretika juga mungkin ada saya kan seperti itu. Karena tidak sadar juga tidak tahu etikanya apa gitu kan. Mungkin perlu diingatkan. Saya juga hari ini diingatkan oleh seseorang terkait etika ya. Ya mungkin saya kurang aware kan seperti itu ya. Nah, ini bukan hanya e-purchasing ya sebetulnya di tender, di pengadaan langsung ya kalau tidak mengikuti etika pasal 7 gitu ya tetap aja hasilnya tidak akan ada persaingan dan tidak akan maksimal ya. Dan itu mencakup siapapun ya, bukan hanya saya pribadi ya, bukan hanya PPK, PP ya, PA, KPA, kepala dinas, kepala lembaga ya. Ya kalau sudah terjadi pelanggaran etika ya sudah selesai sudah gitu. Selesai sudah ya. Silahkan tinggal nunggu musibahnya saja, apesnya aja lebih balik seperti itu. Gitu ya, sobatku juga. Jadi ya sebetulnya pelanggaran etika itu bukan di e-purchasing aja ya sebetulnya. Realnya bukan di e-purchasing aja. Tender juga sama gitu kan, sama juga. Pengadaan langsung juga sama gitu kan. Ya. Nah, silakan sekarang kembali ke diri masing-masing sebetulnya terkait etika itu ya. Dan itu terjadi bukan jadi pengadaan sebetulnya ya. Nah, memang yang terekspos pengadaan pasti. Kenapa? Karena ya tipikal pengadaan tuh begitu, gampang terekspos karena pengadaan itu ya dibutuhkan hasilnya sehingga kalau terjadi sesuatu ya cepat tereksposnya atau diketahuinya. Gitu ya. Oke. Oke. Begitu teman-teman semuanya. Ada lagi yang perlu diskusikan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Setengah jam cukup lah bikin konten ya. Ada lagi yang didiskusikan? Nah, silakan nanti untuk rekamannya bisa dilihat di akun YouTube Belajar Pengadaan ya. Di akun YouTube Belajar Pengadaan ya, baik rekaman untuk live seperti ini ataupun ada konten khusus tertentu terkait materi-materi pengadaan level 1, level 2, PPK tipe C ya. Dan materi-materi khusus topik-topik khusus terkait pengadaan ya. Silakan bisa dilihat di YouTube Belajar Pengadaan ya. Nah, kalau di TikTok sih kadang hanya pendek-pendek saja ya. Nah, kalau untuk lengkapnya bisa dilihat di kanal YouTube Belajar Pengadaan. Di situ tinggal dilihat di playlistnya saja ya. Terutama juga bagi teman-teman yang mau ujian CPNS ya. Mau ujian CPNS, nah, yang mau belajar level 1 ataupun tingkat dasar, mau ujian tingkat dasar, ya silahkan itu sudah tersedia lengkap itu video-videonya ya di YouTube Belajar Pengadaan. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menemani live pada hari ini, sudah menemani saya membuat konten ya. Silahkan apabila teman-teman mau sharing-sharing terkait pengadaan, bisa juga join di grup Telegram Belajar Pengadaan ya. Nah, di Telegram ada Belajar Pengadaan, silahkan bisa join di grup situ. Oke. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sampai jumpa lagi di Senin depan ya. Nah, insya Allah nanti kita bergeser ke proses pemilihan penyedia. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Salam sehat selalu, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih.